Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tata huruf atau tipografi dan olah huruf atau teks, di mana anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Anggisa Fitri, Muhammad Yusran, dan Muhammad Syafi'i bin Saharuddin. Mengawali materi kita yaitu tipografi, ada satu kata yang dilansir dari admin Yesternight mengatakan bahwa desain grafis ternyata bukan sekadar bagaimana memainkan warna dan layout, tapi ada suatu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu tipografi. Nah, di sini tipografi sangat berpengaruh terhadap hasil dari desain grafis tersebut. Nah, kali ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, introduction, meliputi pengertian, fungsi, pentingnya tipografi dalam desain grafis. Kemudian, material of typography, explain and example of typography, yaitu penjelasan bagian-bagian dari tipografi itu sendiri. Nah, tipografi adalah seni merancang, menyusun, dan mengatur tata letak huruf serta sejenisnya dengan pengaturan dan penyebarannya untuk menghasilkan kesan tertentu sehingga membantu pembaca mendapatkan kenyamanan dalam membaca. Nah, selain itu, tipografi atau tata huruf merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menahan huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia. Nah, fungsinya untuk menciptakan kesan tertentu sehingga dapat menolong pembaca, sedangkan fungsinya agar pembaca kemudahan dan kenyamanan, baik itu dalam melihat kejelasan bentuk maupun keterbacaan tipografi dalam desain kejelasannya. Menggunakan tipografi untuk menyesuaikan teks yang ada dalam desain, sehingga membantu dalam membuat konten yang sesuai dengan tujuan, baik itu untuk membuat desain yang estetis maupun untuk teks yang dapat dibaca dan memberi kesan tertentu. Nah, selanjutnya tentang pentingnya tipografi dalam desain grafis. Nah, yang pertama yaitu menarik perhatian audiens. Rentang perhatian orang-orang rata-rata cepat. Nah, itu sebabnya untuk membantu brand menarik perhatian target atau pelanggan atau audiens dengan cepat, kita dapat menggunakan tipografi. Kekuatan tipografi untuk menunjang hal tersebut. Pasalnya, tipografi hadir dalam berbagai bentuk, ukuran, serta gaya yang dapat menjadi elemen penting saat menciptakan desain yang unik. Kemudian yang kedua, membantu teks yang ramah pembaca. Maksudnya, tipografi yang cermat dapat memastikan audiens atau pelanggan atau pengunjung dapat membaca teks dengan mudah, sebab keterbacaan konten juga tergantung pada berbagai desainer melakukan penyelarasan antara dan penataan teks sehingga tujuan desain grafis itu tersampaikan. Nah, selanjutnya menetapkan hierarki. Nah, maksudnya di sini dengan memanfaatkan berbagai ukuran dan jenis font. Sebagai graphic designer, kita juga dapat menarik perhatian pengunjung ke informasi yang lebih penting, lebih terdahulu. Nah, misalnya dengan menggunakan berbagai font untuk judul, subjudulnya maupun badan teksnya. Jadi, ada perbedaan antara subjudul, judul, dan badan teksnya. Nah, kemudian memberikan value dan tone bar. Ada banyak jenis tipografi yang dapat mewakili suasana dan efek yang berbeda melalui sebuah desain. Itu sebabnya
Audiens kemudian dapat memahami desain dengan menangkapnya pesan. Karena ini, tipografi dikatakan dapat membantu dalam menentukan makna atau value dan tone dari sebuah brand. Nah, selanjutnya yaitu memberikan kepribadian pada sebuah desain. Seperti tadi yang dijelaskan bahwa tipografi dan font membawa karakteristik dan makna yang berbeda. Itu sebabnya seorang desainer dapat menggunakannya untuk memberikan kepribadian pada sebuah desain yang dirancang. Selanjutnya, yang terakhir, membuat visual yang berdampak. Nah, tipografi adalah elemen penting untuk membangun kesan pada audiens atau pembacanya. Contohnya, font yang lebih besar memberikan efek visual yang berani. Jadi desainer bisa menggunakan tipografi untuk membuat visualnya yang lebih berdampak. Setelah pentingnya tipografi, ada juga elemen tipografi. Yang pertama, huruf teks. Pemilihan huruf teks menjadi elemen penting dalam tipografi yang harus diperhatikan. Usahakan untuk memilih huruf teks yang lebih mudah dibaca dan jelas jenis fontnya. Misalnya jangan terlalu kecil dan tebal dalam memilih font. Kemudian yang kedua, huruf judul. Pemilihan huruf judul. Pemilihan judul juga menjadi elemen penting dalam tipografi. Usahakan memilih jenis font yang indah, tetap bisa dibaca dan lebih menarik perhatian. Dalam tipografi terdapat beberapa istilah-istilah. Yang pertama, typeface atau kumpulan huruf yang memiliki desain dan tampilan yang sama. Contoh typeface Times New Roman, Arial, dan Verdana. Typeface adalah desain satu set bentuk, angka, dan tanda baca yang memiliki satu sifat visual yang standar dan konsisten. Nah, bedanya dengan font. Font adalah salah satu wujud dari typeface yang memiliki gaya tertentu. Arial. Nah, Arial ada lagi pembagiannya: Arial regular, Arial bold, Arial condensed, dan sebagainya. Kemudian ada yang ketiga yaitu type style. Adalah berbagai parameter yang dapat digunakan untuk memodifikasi gaya tampilan dari suatu typeface, yaitu elegan, normal, and casual. Nah, yang pertama ada weight, tingkat ketebalan garis yang membentuk huruf. Kemudian width, lebar dari huruf. Dan yang ketiga ada angle, yaitu ada opsi dari penulisan, opsi italic and oblique, yaitu miring dan lurus. Nah, selanjutnya ada pemformatan tipografi atau formatting. Yang pertama, letter spacing atau spasi huruf, yaitu jarak samping antara huruf membentuk satu kata. Memberikan jarak lebih pada huruf kecil akan membantu keterbacaan, begitupun dengan sebaliknya. Kemudian ada line height, adalah jarak antara kalimat dalam satu paragraf. Nah, biasanya karya tulis memiliki standar 1,5 sampai 2 karena dapat meningkatkan keterbacaan. Kemudian ukuran huruf. Perhatikan kontras antara suatu huruf dengan lainnya. Jika ukuran teks dan judul kurang kontras, maka tipografi akan flat dan kurang dinamis. Selanjutnya ada capitalization, yaitu huruf kecil dan huruf besar. Sudah biasa dipergunakan secara berkala. Dengan ini, kita juga dapat memberikan kesan yang berbeda. Huruf kecil memberikan kesan casual dan sedangkan besar memberikan
kesan yang tampak lebih formal atau serius. Kemudian, paragraf spacing adalah jarak antar paragraf 1 dan antar paragraf 2. Hal ini terutama harus diperhatikan jika line height-nya diubah. Baik, mungkin itu saja dari kami. Sekiranya ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasinya telah menonton video ini. And you can write in your comment column if you have any question. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.